Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi aplikasi penghasil uang, namanya Ghostar. Oke, ada beberapa orang yang komentar, request mungkin ya, review Ghostar gitu. Nah, lalu saya nyari informasinya, nyari linknya, dan ya menurut saya agak susah juga nyari linknya gitu. Nggak tahu ini aplikasi udah lama atau masih baru. Biasanya kalau susah itu masih baru dan yang mempromosikannya agak sedikit gitu, nggak banyak. Nah di sini ini untuk masuknya, tapi saya di sini untuk pendaftaran. Tapi oke, di sini saya jelaskan lagi, channel saya ini bukan tutorial untuk bermain aplikasi seperti ini. Oke, kita cek di dalamnya apakah ada investasi bodong, skema Ponzi yang dilarang gitu ya. Pastikan simak videonya sampai selesai teman-teman. Nah di sini teman-teman, pendaftarannya seperti ini ya. Nama akun, kata sandi, PIN penarikan, dan ada kode referral. Nah untuk kode referral ini nggak bisa dihapus teman-teman, nggak bisa dihapus. Oke, jadi ini ya harus pakai kode referral gitu. Nah kalau melihat seperti ini format pendaftarannya, tentu saja nggak ada kata aman. Oke, nggak ada kata aman. Kalau ada yang bilang ini aman, tolong teliti lagi gitu. Oke, di sini saya coba mendaftar menggunakan ya akun asal-asalan gitu. Oke teman-teman, nggak ada nomor telepon, nggak ada email, cuma bikin username, bikin pin penarikan, dan kode referral. Di sini saya berhasil mendaftar. Nah jadi untuk teman-teman yang orang awam, pastikan simak videonya, dan kebetulan sedang mencari informasi tentang aplikasi Ghostar, pastikan simak videonya sampai selesai. Oke. Nah di sini teman-teman ada informasi selamat datang anggota. Hanya butuh waktu 7 menit untuk menghasilkan 1 juta. Wih keren ya, 7 menit 1 juta. Kami memiliki simpanan sebesar 1 miliar. Wah keren nih, harus di screenshot nih. Nah jadi ini tugasnya seperti apa, nanti kita lihat sama-sama teman-teman ya. Oke, jika Anda mengalami kerugian, kami akan mengganti rugi sebanyak 10 kali lipat. Oke, pertama saja dulu dari pendaftarannya saja. Ini nggak ada kata aman sama sekali. Oke, nggak ada kata aman. Ini jelas berbahaya sekali teman-teman. Oke. Nah, ternyata aplikasinya seperti ini. Oke teman-teman, di sini banyak sekali template ya. Komitmen janji Ghostar. Jika Anda menyelesaikan pesanan atas permintaan toko, aduh, hasilkan komisi sampai 1 juta per hari. Wih, kayaknya ini setelah tadi saya cek lihat-lihat ya. Nah di sini juga ada Kominfo ya, logo Kominfo dan OJK dan lambang negara kita Garuda. Apakah benar ini terdaftar di Kominfo dan OJK? Nanti kita lihat teman-teman ya. Nah ini sepertinya ini pesanan fiktif teman-teman ya, pesanan fiktif. Modus pesanan fiktif ini jelas ya di sini. Untuk timnya, kita cek yang tim di sini. Ini ada komisi 3 tingkat. Biasanya ini komisi undang teman. Rabat gacor 3 level. Oke. 3 level. Oke. Rabat gacornya. Ini, oke, ini sudah paham saya. Ini aplikasi investasi bodong, money game, skema Ponzi yang modusnya pesanan fiktif. Ini informasi untuk orang awam. Maksudnya pesanan fiktif itu seperti apa? Kita seolah-olah membantu pedagang atau toko yang ada di sini. Ya. Bisa itu dari manalah gitu. Toko intinya meningkatkan rating gitu. Melakukan pesanan fiktif. Kita melakukan pesanan, lalu produknya nggak dikirim teman-teman, nggak dikirim. Itu hanya palsu, pesanan palsu. Mereka beralibi untuk meningkatkan rating toko. Padahal e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan yang lainnya
tidak membenarkan hal seperti itu. Oke, kalau hal seperti itu dilakukan berarti kalaupun benar gitu ya, itu nggak jujur si pemilik toko, si penjual tersebut, karena ulasannya fiktif semua. Logikanya, kalau kita ingin mengulas sebuah ulasan, kita harus memesan barang dulu dan barangnya harus nyampe dulu ke kita. Kita puas nggak dengan produknya gitu kan? Nah ini melakukan pesanan fiktif, barangnya nggak benar-benar dikirim gitu. Ada proses tiba-tiba berhasil gitu, lalu kita kasih rating. Nah seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi di sini tentang perusahaannya teman-teman. Ini agak-agak ngebug, ini nggak tahu udah lama atau masih baru aplikasinya, tapi banyak bugnya teman-teman. Nah oke, kita ke profil perusahaan di sini. GoStar. Oke, GoStar adalah perusahaan jasa perdagangan online Indonesia yang didirikan pada tahun 2017 dan berkantor pusat di Batam. Sekarang bekerja sama dengan platform belanja online terkemuka di Indonesia untuk membantu platform belanja online. Penjualan platform tersebut, filosofi kami katanya, berbasis kejujuran. Waduh, kok masih bisa bilang berbasis kejujuran? Ini kan platform investasi bodong, skema ponzi yang modusnya pesanan fiktif. Dengan pesanan fiktif saja itu kan nggak ada kejujuran, fiktif loh, bohongan ya. Kerja keras sepenuh hati untuk pelanggan. Perusahaan kami menganut filosofi pelanggan nomor 1 pelanggannya, untuk memastikan bahwa pelanggan berada di tempat terdepan. Wah, jangan percaya teman-teman ya. Oke, kita cek lagi. Nah ini produk-produknya, misal yang 20% ini. Nah ini kan ada produk teman-teman ya, ada produk, komisinya itu 60.000 nih ya. Ini merchantnya Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Nah apakah benar-benar bekerja sama dengan e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia? Bohong teman-teman, bohong ya. Silahkan tanyakan saja di chat admin kalau kalian punya aplikasi Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan yang lainnya ini. Silahkan chatting ke admin Shopee, misal katakanlah Shopee, tanyakan apakah bekerja sama dengan GoStar, screenshot tampilan aplikasinya, tanyakan gitu ya. Nanti saya juga akan cek ke OJK, ke kontak OJK, GoStar apakah terdaftar atau enggak ya. Padahal saya sudah jelas tahu ya, aplikasi ini enggak terdaftar di OJK ataupun Kominfo. Itu cuma untuk mengelabui penggunanya supaya mereka percaya, penggunanya itu supaya percaya gitu. Oke, kita lihat yang paling murah di sini. Ini 10.000. Nah contohnya kayak gini, membeli kan, ini dari merchant apa ya, blibli.com ya, Blibli. Nah kita klik beli di sini, contohnya seperti ini. Jumlah pesanan 50.000, harga 50.000 satu kuantitasnya. Komisi 10.000, pengembalian yang diharapkan 60.000. Oke, 60.000. Nah kayak gini teman-teman, melakukan pesanan fiktif. Kalau dulu yang sampai masuk TV modus seperti ini yang paling rame gitu ya, jumlah tidak mencukupi ya saya nggak top up gitu. Buat apa saya top up untuk investasi bodong seperti ini? Dulu yang paling rame itu Alimama teman-teman, Alimama. Kita tahu aplikasi Alimama tersebut modusnya pesanan fiktif seperti ini dan mencatut nama perusahaan Alimama ya. Alimama itu kalau nggak salah anak perusahaan dari Alibaba Group yang si Jack Ma itu ya. Terus kesininya ada lagi bernama aplikasi Kompas ya, sama modus pesanan fiktif. Terus tahun lalu ada lagi namanya TIP ya. Modus-modus aplikasi pesanan fiktif ini paling banyak saya review selain modus sewa peralatan dan nonton video. Jadi money game, skema ponzi, investasi bodong itu banyak modusnya teman-teman. Ada modus pesanan fiktif, ada modus sewa mesin mining, sewa mesin iklan, ada modus sewa alat pembangkit listrik, alat energi seperti kincir angin, Vestas, Asia kemarin kan, gimana tuh ya. Terus ada lagi modus nonton video, banyak teman-teman ya, tapi skemanya tetap sama.
Nah, di sini saya nggak tahu di sini persentasenya berapa. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tapi saya tetap ilustrasikan skemanya. Misal ini si A mengundang si tingkat 1. Nah, ketika si tingkat 1 deposit, si A akan dapat persentase. Nggak tahu persentasenya berapa. Katakanlah 10% ya. Berarti si A ini ketika si nomor 1 deposit, si A akan dapat, katakanlah si nomor 1 depositnya 1 juta. Maka si A akan dapat 10% dari 1 juta si tingkat 1. Ini misalnya 10% itu ya. Nah, ketika si nomor 1 ngundang si nomor 2, si A juga akan dapat, biasanya lebih kecil, misal 5%. Misal ini ya, karena nggak tahu saya berapa persentasenya, intinya sama lah kayak gitu skemanya. Nah, ketika si nomor 2 deposit katakanlah sama 1 juta, si A misalnya akan dapat 5% dari 1 juta si nomor 2. Ketika si nomor 2 ngundang si nomor 3, katakanlah si nomor 3 deposit 1 juta lagi, biasanya lebih kecil lagi. Si nomor 3 akan ngasih misal 3% dari 1 jutanya ke si tingkat 2. Nah, ini jelas money game skema Ponzi 3 generasi teman-teman ya. Ya sama lah kayak Alimama dulu ya. Nah, di sini untuk logo OJK, untuk Kominfo. Kalau Kominfo itu sekarang di privat gitu ya, di privasi, jadi nggak bisa ngetik di kolom pencarian gitu. Nah, nanti saya cek di OJK teman-teman. Kalau kontak OJK ada. Saya reviewnya jam 1 malam nih, mau jam 1 malam sambil nunggu Piala Dunia nih teman-teman. Nah teman-teman, kalau seperti ini ya, perusahaan fintech GoStar yang Bapak Ibu tanyakan belum terdaftar di OJK. Status kemungkinan ilegal, namun juga belum termasuk dalam daftar perusahaan fintech ilegal. Nah, di sini yang kebaca dari sistem OJK ini kan bot ya, bot yang balasnya ini disangkanya fintech ilegal. Oke. Ya kayak pinjol kayak gitu ya. Nah, jadi intinya ini tidak terdaftar. Misal kalau yang terdaftar itu seperti ini. Misal saya ketik bibit. Nah, yang terdaftar itu seperti ini jawaban OJK itu ya. Saya ketik bibit. PT Bibit Tumbuh Bersama adalah agen penjual efek reksadana APED yang terdaftar dan diawasi OJK. Nah, kalau GoStar ini enggak terdaftar, oke. GoStar enggak terdaftar. Contoh yang terdaftar ini seperti bibit, oke. Kalian pengen tahu kontak OJK? Silakan kunjungi website OJK. Ketik saja di Google OJK. Nanti ada kontak OJK 157, oke. Di Facebook juga ada, di Instagram juga ada, di YouTube bahkan juga ada. Ketik kontak 157 nanti muncul lembaga OJK gitu ya. Untuk menghubungi itu sebetulnya layanan konsumen teman-teman, kontak 157 itu. Nah, jadi teman-teman, saya simpulkan aplikasi GoStar ini aplikasi tipu menipu ya. Investasi bodong, modusnya pesanan fiktif, sama seperti Alimama, Kompas, TIP, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang sudah scam melakukan penipuan. Oke, scam artinya penipuan teman-teman, bukan tidak membayar lagi. Oke, jadi sudah jelas ya. Jadi aplikasi GoStar ini jelas modusnya pesanan fiktif, skema Ponzi, investasi bodong juga. Dan parahnya lagi di sini mereka mencatut logo Kominfo dan OJK serta lambang negara Garuda. Oke. Jadi jangan sampai terkecoh. Jangan sampai terkecoh dengan ini nih, teman-teman ya. Nah, misal ini. Mana ya? Nah, ini nih. Ini agak lemot, teman-teman. Si websitenya sendiri agak lemot ini. Oke. Jangan sampai terkecoh teman-teman. Misal ini diklik nah ini ya, pinternya untuk mengelabui membernya mereka menautkan website Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada. Ketika kita klik Bukalapak tertuju ke website Bukalapak, oke. Kita klik Tokopedia tertuju ke Tokopedia, oke. Ketik Shopee, klik Shopee di sini, logo Shopee tertuju ke website Shopee. Lazada pun sama. Nah, ini supaya apa? Supaya dikira mereka itu benar kerjasama dengan Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan Lazada gitu. Padahal
ini hanya menautkan link Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan Lazada saja di aplikasi ini. Ya kan bisa, ini kan kayak blog aja gitu, kayak blogger apalah gitu, kayak blog gitu ya, kayak blog. Jadi kita bisa menautkan link website ke aplikasinya, ke websitenya ya. Mereka hanya menautkan shopee.co.id di sini ya. Kalau kalian blogger pasti paham lah, programmer pasti paham lah ya, pasti paham caranya. Nah ini yang mengelabuinya, wah ini resmi bekerja sama dengan Shopee. Bohong teman-teman ya. Silakan chatting saja sama admin Lazada, Tokopedia, Shopee, terus yang lainnya gitu, capture nih screenshot, bekerja sama resmi enggak gitu kan. Di sininya mitra bisnis ya, kalau mitra bisnis kan harus resmi. Nggak mungkin teman-teman ya. Silahkan saja kalau nggak percaya. Tadi saya sudah membuktikan bahwa logo OJK yang ada di banner ini bohong. Oke, sudah saya hubungi kontak OJK dan tidak terdaftar. Oke, semoga bermanfaat khususnya untuk orang awam. Jangan sampai terjerumus di investasi bodong, money game, skema ponzi, karena ujung-ujungnya orang awam lah yang akan menjadi korban penipuannya. Belajarlah dari aplikasi yang sudah-sudah. Kalau Anda tidak tahu, silahkan share video ini dan sebarkan supaya orang-orang di luaran sana tidak terjerumus, tidak terjebak di investasi bodong, money game, skema ponzi. Gitu teman-teman ya. Kalau sekarang Anda sudah tahu karena nonton video saya harap Anda jangan ngeyel, karena itu menentukan selanjutnya langkah Anda gitu, apakah Anda akan jadi korban atau enggak gitu. Rata-rata ujung-ujungnya aplikasi seperti ini wajib mengundang teman sebanyak-banyaknya, karena dari sanalah mendapatkan komisinya. Jadi money game, membayar member dari uang member lain. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.